Bang Yasin. Jalannya berdua dong. Bang Yasin, jalan bareng. Jalannya berdua dong Bang Yasin. Dari sini aja kita. Dari sini aja lah. Amin Pak Rija. Ya, foto dulu lagi. Boleh Pak, jalan ke situ Pak. Jalan Pak. Nanti bertiga ya Pak. Oke. Jangan dimajuin ya. Ya. Asik. Ayo, duduk. Tauran. Jangan dimajuin. Ya, ayah. Ayah, tolong difoto. Mana? Itu siapa itu? Kacamata. Ya, cuma pasti lawur. Bang Yasin, Bang Yasin. bareng-barengan sini Bang Clear ya. aja, clear. Gambarnya cakep kalau clear. Bareng-barengan sini Bang. Suruh mundur dulu, Bang. Bang jangan di follow Bang. Kita dari sini Bang. Bang, buruan. Jangan di-follow, Bang. Tunggu Pak. Bang Yasin. Bang, nunduk, Bang. Handphone. Ayo Pak. Ini aduh Ibu. Handphone. Ya yang putih bro ya. Tarik tangan dong Pak. Pak, dadah dong, Pak. Cakep. Ya. Nice, yo. Amin Pak. Ya. Di situ aja. Ya di situ aja depan KPK, depan gerbang. Pak dokter dulu Pak, depan gerbang Pak. Di sana aja, backlight, pada sana aja. Kalian di sana ya. Sini. Ya di sini. Oke Bang Tiga. Boleh munduran Pak, izin. Situ Pak Amin Rais. Amin dulu, tadi kita kagak ada wawancaranya. Kalita, sorry ya, di belakang lu. Ayo Pak, yang kencang Pak, suaranya Pak. Agak kencengannya Pak. Agak kencengan Pak Rija. Bang Hak, kagak kelihatan. Bapak agendanya apa hari ini Pak? Bapak Hak. Hari ini tadi jam 11 ada pertemuan 35 tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen dari universitas negeri, rektor dari universitas swasta, mahasiswa, dan emak-emak. Mereka ini bukan aktivis kaleng-kalengan, tapi tokoh-tokoh yang berjuang puluhan tahun untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, untuk memperjuangkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tokoh-tokoh yang memperjuangkan agar rakyat Indonesia semakin makmur. Nah, tadi kita bahas perkembangan situasi, hampir semua bicara, termasuk Mas Amin, tokoh reformasi, Jenderal Pak Harto, Komandan Marinir 98, Letnan Jenderal. Kalau Pak ini nggak ikut dulu, Pak Harto, jangan-jangan Pak Harto nggak jatuh waktu itu. Namanya sama. Ya. Jenderal Sunarko, mantan Komandan Danjen Kopassus, ya. Yang lain-lain saya, Pak Marwan, Pak Safril, siapa lagi? Pak Rizal juga, siapa lagi? Ya Mas Asmito yang dulu khusus spesialis anti BLBI, bekas pejabat di Departemen Keuangan, mahasiswa, wakilin BEM, emak-emak juga, ya. Nah, kenapa kami datang KPK?
Karena 25 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Hari ini Jokowi, anaknya itu diaturlah sama dia, mantunya. Dia mau bikin kerajaan, mau bikin dinasti. Lupa bahwa dulu raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya, menyerahkan kerajaannya untuk gabung bikin republik. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Raja Amangkurat pula lagi pengkhianat nomor 1 di Indonesia. Itu kan baju topi. Raja Amangkurat. Amangkurat 1 pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Ya, kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak, hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarganya. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Selain kebijakannya yang bikin miskin, tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China. Dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Nah kami hari ini datang ke KPK untuk KPK, mohon maaf, undang-undang KPK itu dimulai zaman Gus Dur, zaman kami. Selesai zaman Megawati, dilaksanakan oleh pemerintahan seterusnya. Kami ingin minta KPK kembali ke kitohnya, berjuang buat melawan nepotisme dan korupsi tanpa pandang bulu. Siapapun pejabatnya, anak pejabat atau bukan, terus supaya kapok. Di Korea 4 presiden dikorupsi, ditangkap karena korupsi. 3 tuh jenderal kuasa banget, 1 anaknya Pak Chung Hee perempuan, 4-empatnya di penjara karena korupsi. Hasilnya apa? Hasilnya di Korea hari ini tidak ada satupun pejabat yang korupsi dan berani pakai uang negara buat pribadinya keluarganya. Nah Indonesia nggak mungkin bisa maju 25 tahun lagi kita ngomongin KKN lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Ya sudah waktunya para pejabat siapapun, kami minta KPK berani untuk mengadili dan menangkap. Saya minta Ubaid tolong jelaskan sedikit. Ubaid ini karena dulu dia pernah laporkan, tidak pernah diproses. Silakan. Pertama, saya kira saya hadir di sini karena bersama tokoh-tokoh yang juga memberikan satu pernyataan penting bahwa banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia, bahkan hari ini semakin brutal dan tidak malu melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ini artinya memang sudah keadaannya sudah sangat darurat korupsi.
karena korupsi begitu merajalela dan ini extraordinary crime, maka waktunya KPK saat ini untuk secara serius, secara total untuk membongkar seluruh kasus korupsi, termasuk yang saya laporkan. Karena yang saya laporkan itu sesungguhnya itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Karena bagaimana kekuasaan penguasa, sebetulnya suap itu diberikan kepada penguasa, tapi yang menerima anaknya. Ini dugaan kuatnya ke sana. Boleh jelaskan lagi Mas laporannya waktu itu apa ya? Oh, laporan saya Januari 2022. Saya melaporkan perkara dugaan korupsi, kolusi nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga istana. Dan sebetulnya laporan ini ditujukan kepada KPK ini untuk melaporkan bahwa Presiden dugaan kuat menerima gratifikasi dan suap, tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anak. Dan gratifikasi itu bentuknya macam-macam, termasuk misalnya saham, termasuk misalnya bahkan jabatan tertentu, karena ada kaitannya dengan pengangkatan duta besar di Korea Selatan waktu itu, lalu kemudian sekarang menjadi Watim Press. Dan ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK. Jadi saya kira ini waktunya, momentum penting kita mengakhiri seluruh praktek koruptif yang merajalela ini. Insya Allah. Karena rakyat yang pada akhirnya dirugikan. Rakyat makin menderita, tapi korupsi merajalela. Ini persoalan serius. Saya kira itu. Pak Rijal Ramli tadi disinggung soal nepotisme dan nepotisme. Bang, apa bang? Depan bang. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian Pak, maaf, lihat kamera, Pak. rumah Kamera izin. rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita bikin bersama nanti, ya. Jadi Pak Rijal Ramli tadi disinggung soal nepotisme, contohnya apa sih Pak? Rizal ya? Bapak, nepotisme di zaman Jokowi apa maksudnya Pak? Bapak jadi hari ini Oh iya. Oh, ketemu dulu. Oke, baik Pak. Termasuk di dalam. Nggak tahu yang di sini yang sama di mana ya kan gimana?